Alana dan Bu Erika, lumayan banyak antusiasme nih dari teman-teman agent nih. Di sesi ketiga ini kita akan ngebahas namanya marketplace proyek Paski. Nah, apa sih marketplace proyek Paski? Mungkin sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang Paski dulu ya. Apa sih Paski ini? Paski ini adalah salah satu produk dari Properti Guru yang kita buat kepada developer. Jadi ini adalah kita buatkan suatu aplikasi penjualan untuk tiap developer nih. Jadi di dalam aplikasi penjualan itu nanti developer bisa memasukkan detail dari tiap project yang mereka pasarkan. Nah, di dalam setiap aplikasi tersebut nanti akan ada detail seperti foto, video dan lain-lain. Nah, kebetulan di tahun ini kita ada meluncurkan produk baru namanya Marketplace Proyek Paski, yang dimana kita gabungkan antara platform Paski dengan platform agentnet milik rumah.com atau Properti Guru. Nah, dengan ini diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antara teman-teman agent dengan developer nih. Nah, enaknya adalah dari agent sendiri, dari si agent sendiri, agent dapat langsung menjalin kerjasama dengan para developer. Nah, nggak cuma dalam negeri saja, tapi itu juga membuka peluang untuk agent untuk bekerja sama dengan developer di luar negeri. Mungkin kita bisa lanjut ke next slide. Oke, di sini saya ada sedikit artikel yang menarik nih. Orang Indonesia bantu bisnis properti Singapura dalam tahun. Nah, di sini kita bisa simpulkan apa? Ternyata di Indonesia sendiri banyak investor yang berani untuk membeli properti di luar negeri. Nah, artinya apa? Di sini ternyata agent-agent dari dalam negeri juga bisa cari peluang lebih banyak lagi di luar. Nah, maka dari itu mungkin bagi agent-agent yang sudah bergabung di agentnet mungkin bisa dicek namanya Marketplace Proyek Paski atau Proyek Paski. Dan juga bagi agent yang belum tergabung sama agentnet mungkin bisa coba untuk bergabung dengan agentnetnya rumah.com. Oke, next slide. Nah, di sini mungkin dari rekan-rekan agent ada pertanyaan ya, kira-kira partnernya Paski atau Properti Guru di seluruh negara tuh ada siapa aja sih? Nah, di sini kita udah rangkumkan beberapa partner besar yang udah tergabung dengan platform Paski kita nih, dari Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Nah, ini adalah big players-nya, dan dari mereka sudah ada beberapa project yang sudah dipasangkan di Paski. Oke, silakan dilanjut. Nah, di sini saya mau jelaskan sekilas gimana sih caranya masuk dari agentnet untuk masuk ke namanya proyek Paski. Nah, jika agent sudah masuk ke dalam agentnet, di dalam agentnet kita sudah pasangkan ada namanya banner Paski dan ada tag Paski. Nah, agent bisa klik salah satu di antara kedua itu. Nanti ketika sudah diklik, nanti agent akan dibawa untuk masuk ke halaman Paski Proyek atau Proyek Paski. Nah, di dalam Proyek Paski ini, agent dapat melihat seluruh properti dari developer yang sudah tergabung dalam Paski, dan serta melihat detailnya dari tiap developer, kira-kira ada penawaran apa sih, seperti itu. Oke, boleh dilanjut. Nah, di sini untuk agentnetnya sendiri kita bisa diakses via browser atau desktop dan juga dari mobile web atau aplikasi agentnet. Jadi di semua platform kita sudah sediakan pintu masuknya nih, ada banner, ada tab Paskinya juga. Next slide. Nah, di sini proyek Paski Marketplace itu dalam satu dalam satu halaman Paski Marketplace, agent dapat melihat seluruh proyek dari developer yang tergabung dalam Paski di 5 negara. Nah, 5 negara ini adalah 5 negara cabang dari Properti Guru, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Tetapi di dalam satu marketplace ini tidak hanya dicakupkan hanya untuk 5 negara ini saja. Ada beberapa dari proyek lain seperti dari China, dari Australia, dan dari Kamboja juga kita bisa lihat proyek yang sudah tergabung di Paski. Boleh dilanjut ke next slide. Nah, di dalam halaman proyek Paski, ketika agent masuk ke dalam halaman developer, apa aja sih yang bisa dilihat dari sisi agent sendiri? Nah, ketika agent ngeklik salah satu proyeknya dari developer milik Paski ini, di dalamnya agent bisa lihat foto dan video project, fasilitas sekitar, dan detail unitnya yang ditawarkan oleh developer.
Kemudian di dalamnya kita juga sudah memasangkan interaktif Google Maps dan pin lokasi sekitar. Jadi di sini agent bisa lihat lokasi dari proyek yang ditawarkan oleh developer tersebut dan ada pin lokasinya. Contohnya, misalkan di sekitar proyek di situ ada shopping mall, ada edukasi seperti sekolah atau universitas. Nanti di situ agent langsung bisa browse, bisa lihat di sekitar proyeknya. Lalu di dalamnya agent juga bisa lihat detail unit, denah unitnya, dan ada kolom kontak developer untuk menjalin kerjasama dengan developer tersebut. Oke, boleh dilanjut. Mungkin selanjutnya saya akan coba tampilkan pengalaman demo. Pak Sultan. Halo Pak Sultan. Ya. Ya, sebelum saya memberikan akses sharing screen gitu ya ke Pak Sultan, mungkin saya ingin launching polling dulu gitu ya. Jadi keasikan itu tadi agent banget, saya sampai kasihkan baca pertanyaannya gitu. Kodenya ada nggak? Oke, Bapak dan Ibu, mohon dilihat di layar Zoom Bapak dan Ibu. Saya telah meluncurkan polling di mana ada sekitar 8 pertanyaan yang kami mohon bantuan untuk diisi. Tujuan polling ini adalah agar di sesi webinar selanjutnya kami dapat semakin meningkatkan kualitas webinar. Nah, mohon diisi untuk pollingnya. Nah, setelah itu saya akan memberikan akses share screen ke Pak Sultan ya Pak ya. Oke. Silakan Pak Sultan. Oke, terima kasih Bu Erika. Nah, di sini di sini adalah tampilan dari agentnya rumah.com. Mungkin teman-teman agent yang sudah tergabung dengan agentnet sudah familiar dengan halaman ini. Nah, di sini saya ingin mendemokan gimana sih caranya masuk ke dalam proyek Faski. Nah, di sini seperti yang tadi saya udah jelaskan, di sebelah kiri ada banner proyek Faski nih. Nah, di bagian atas di tab juga ada banner namanya proyek Faski. Kita bisa klik di salah satu dari dua pintu ini. Contohnya kita klik di dalam dari tab. Nah, nanti agent akan dibawa ke dalam proyek Faski. Di situ ada judulnya Pasar Internasional. Dan di situ ada keterangannya, di mana agent bisa mencari proyek dari semua developer yang tergabung dari Faski, lalu melihat detail informasi proyek, dan jika agent tertarik untuk bergabung atau memasangkan iklan dari developer tersebut, agent bisa langsung mengontak dari tiap developernya. Lalu di sini agent langsung bisa scroll ke bawah. Di sini kita udah kategori berdasarkan negara. Di sini ada Indonesia. Saat ini di Indonesia ada 43 proyek yang tergabung dengan Faski. Nah, jika agent ingin melihat lebih detail lagi, kita bisa langsung masuk ke halaman filter nih. Di halaman filter, agent bisa memfilter tipe properti, lokasi, harga, serta sedetail dengan kamar tidurnya. Oke, nah mungkin saya coba demokan jika kita filter dengan tipe propertinya. Misalkan kita sebagai agent ingin memfilter properti dengan jenis landed atau perumahan. Kemudian lokasinya di sini kita bisa pilih. Let's say sekarang kita mau cari project di Malaysia. Misalkan kita bisa filter Malaysia. Lalu kita back, lalu kita klik tombol terapkan ini. Nah, nanti dari aplikasi sudah langsung memfilter proyek-proyek di Malaysia yang menampilkan proyek perumahan atau landed. Nah, di sini agent langsung bisa, misalkan agent tertarik sama proyek yang di tengah ini dengan Taman Sari, misalkan kita klik saja di sini. Nah, di dalam halaman proyek, agent bisa lihat nih dari developer ini, kita bisa lihat ada fotonya, ada video, dan ada 360 atau virtual tournya. Kita bisa klik tombol yang di sini untuk membuka halaman detail dari galerinya. Di sini dari galeri sendiri kita sudah kategorikan berdasarkan klasternya. Di sini ada klaster Amaryllis, ada klaster Amaryllis yang kedua, dan ada klaster Camellia. Lalu di sini jika agent tertarik untuk melihat video, langsung bisa klik di halaman video untuk nge-play videonya. Kurang lebih seperti itu.
Di sini ada filter juga, agent langsung bisa melakukan klik ke foto dan mengeksplor detail dari image tersebut. Oke, nah kita scroll ke bawah sedikit. Di bawah ada keterangan project. Nah, di sini agent bisa lihat dari developer tersebut detailnya dari tiap project. Di sini nama pengembangnya siapa, lokasinya di mana, total unitnya berapa, nanti kita bisa tahu. Lalu dari fasilitas sendiri kita bisa lihat dari tiap project dari developer fasilitasnya ada apa aja sih. Mungkin nanti jika agent tertarik untuk bekerja sama, dia bisa ambil keterangan projectnya dari sini juga. Seperti itu. Nah, di dalam sini kita bisa langsung masuk ke master plan, bisa masuk ke unit, bisa masuk ke data unit. Contohnya mungkin kita masuk ke data unit. Nah, di sini dari tiap tipe yang tersedia dari developer kita bisa lihat data unitnya. Contohnya seperti ini. Oke, nah nanti di sini bisa dieksplor oleh agent. Oke, sekarang pertanyaannya, jika agent tertarik dan merasa bisa menawarkan proyek ini kepada buyernya di dalam negeri atau di Indonesia, gimana sih caranya untuk bekerja sama dengan si developer ini? Di sini kita sudah sediakan halaman kontak. Di sini ada halaman kontak di bagian tautan langsung atau ada di bagian bawah. Kita bisa klik temukan kontak. Nah, di sini sudah ada detail dari developer tersebut, dan di sini kita bisa lihat nomor telepon dari developernya. Kita langsung bisa kontak kepada developer tersebut. Seperti itu. Dan proses ini bisa dilakukan kepada seluruh proyek yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Misalkan agent tertarik untuk bekerja sama dengan proyek dalam negeri, agent juga langsung bisa mengontak langsung developernya untuk bekerja sama untuk membantu memasarkan proyeknya dari developer. Mungkin sekian untuk demo proyek pasti dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Pak Labib sebagai moderator. Terima kasih banyak Mas Sultan, menarik sekali, dan yang ingin saya tekankan adalah ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan listingnya teman-teman agent. Dan kalau misalnya ada pencari properti yang mungkin kenalan dari teman-teman agensi yang sebenarnya mereka kepingin ada ketertarikan untuk membeli properti di luar negeri, mau itu di Malaysia, memang contohnya Malaysia tadi, Malaysianya memang contohnya tadi Malaysia, tapi ada juga seperti ada di Singapura, ada di Thailand, ada di Vietnam juga. Jadi bisa untuk masuk ke si website agent, masuk ke aplikasi ini, dan juga bisa masuk bagian fast cari properti, cari developer, kontak, ngobrol, dan coba tawarkan ke calon pembeli properti. Sekali lagi terima kasih Pak Sultan. Mungkin kembali ke Erika, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan fast ini? Jangan khawatir. Oke, bentar ya. Kita mulai dengan pertanyaan dari Nur Hayati. Nah, apakah developer dari luar negeri yang ingin memasarkan melalui Fastki Project Rumah.com dilakukan filter oleh Rumah.com, sehingga kita merasa aman bahwa proyek yang mereka pasarkan itu ya aman gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaannya saya coba jawab. Untuk seluruh developer yang tergabung dengan platform Fastki, dengan pastinya kita ada perjalanan kerjasama antara properti atau induk dari rumah.com atau dengan rumah.com sebelum mereka menjoin dengan platform Fastki. Jadi di sini saya bisa tekankan untuk seluruh developer yang tergabung dengan proyek Fastki dijamin aman dan proyeknya benar-benar benar-benar asli lah. Jadi agent jangan khawatir untuk mengontak developer tersebut, karena developer tersebut sudah dilakukan verifikasi sebelumnya oleh tim dari properti. Seperti itu. Mungkin bisa tambahin ya, kan tadi ditunjukin developer mana aja, dan itu developer yang memang sudah lama ya bekerja di bisnis properti. Oke, terima kasih Pak Sultan. Ini ada pertanyaan menarik lainnya nih dari Pak Istianto TS ya. Jadi proyek Fastki ini
apakah harus menandatangani PKS atau perjanjian kerjasama antara developer dengan kantor kami? Oke, untuk proses kerjasama antara developer dengan kantor agent, biasanya untuk dari tiap developer dia memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Jadi kita nggak bisa pukul rata antara developer A dengan developer B. Gimana sih proses kerjasamanya? Biasanya dari tiap developer dia ada yang mempunyai namanya agent koordinator, adalah PIC yang benar-benar mengatur atau membantu dari pihak agent sendiri untuk membantu pemasaran dari properti dari developer tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan bagi ada yang developer yang tidak mempunyai agent koordinator. Nah, jika ada developer yang tidak mempunyai agent koordinator, di sini dari para agent atau head agent di sini bisa langsung kontak ke developernya dan mendiskusikan lebih lanjut bagaimana sih proses kerjasamanya secara lebih lanjut. Seperti itu sih, ya, mungkin gambarannya.